Hai semuanya, pada kesempatan kali ini Miss akan membahas terkait dengan materi yang ada di buku Bahasa Inggris pada buku English for Nusantara kelas 7 SMP di halaman 194 dan 195. Nah, langsung saja Miss akan membahasnya di sini, yaitu terkait dengan section 5, Fun Time Board Game. Jadi di sini yaitu bagian 5, waktunya bersenang-senang. Board game ini merupakan yaitu permainan papan. Nah, di sini kita akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih yang dimaksud dengan board game ini. Nah, sebelumnya Miss di sini hanya membahas arti dari langkah-langkah permainan ini. Karena permainan ini bisa saja berbeda yang diterapkan di sekolah tergantung dengan guru masing-masing. Nah, langsung saja di sini ada tata caranya, yaitu ada 1 sampai 7. Nah, kita baca dulu, kita pahami apa sih instruksinya agar kita dapat mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan permainan board game ini. Nah, langsung saja untuk nomor 1 yaitu play with one of 3 your classmates. Nah, ini artinya bermainlah dengan 1 hingga 3 teman sekolah. Teman sekelas, prepare a board game. Nah, di sini siapkan papan permainan. 1 or 2 dice or 3 counter. 1 atau 2 dadu dan 3 penghitung. You can use anything for counter. Kamu dapat menggunakan apa saja sebagai penghitung seperti penghapus, such as an eraser. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, play this game as you play snake and ladder. Artinya, yaitu mainkan permainan ini seperti kamu bermain ular tangga. Permainan yang mana? Nah, permainan yang ini. Nah, kita main ini seperti ular tangga. Di sini juga ada dadunya. Dadunya yang mana? Dadunya yang ini. Nah, ini dadunya, sedangkan ini countersnya. Nah, selanjutnya untuk nomor 3 yaitu decided the first player. Nah, ini artinya tentukan pemain pertama. Selanjutnya, nomor 4, roll the dice and say the complete sentence using an adverb of frequency. Nah, di sini artinya lempar dadu dan ucapkan kalimat lengkap menggunakan kata keterangan frekuensi ini ya. For example, contohnya, your dice show, so your counter goes number 4. Number 4. Jadi di sini contohnya penghitung Anda penghitung kalian, penghitung kamu ya, your dice penghitung kamu menunjukkan ke angka 4. Nah, ke angka 4, maka ke angka 4 dikatakan it say. Nah, jadi jika dadu ini menunjukkan angka 4, maka counter ini ya, mana counters yang ini ya? Yang warna-warni ini, counters ini maju ke bagian 4 ya. Di sini dikatakan maju ke nomor 4. Nah, di sini ada kalimatnya, I plan my weekly schedule. I plan my weekly schedule. You say, I often. My plan weekly schedule. Nah, di nomor 4 ini, di sini kan masih kosong, belum ada kata keterangan adverb frekuensi. Maka adik-adik di sini nanti harus menyebutkan adverb frekuensi. Apa aja adverb frekuensi? Kita kan sudah belajar di video sebelumnya. Ada yang ini ya, yang Miss kembali lagi ke halaman sebelumnya. Nah, ini adverb of frekuensi. Kalau always, selalu, artinya 100, usually 90% biasanya, normally, umumnya, often, sering. Berarti seringnya itu sekitar 70%. Sometimes ini kadang-kadang, occasionally, sama, seldom, jarang, hardly ever, rarely never, tidak pernah. Nah, pelajari kembali adverb of frekuensi ini agar dapat bermain board game. Nah, tadi kan dadu yang kena itu di nomor 4. Maka di nomor 4 ini langsung ada kalimat, tapi kita harus melengkapi kalimat ini dengan menggunakan adverb frekuensi. Kita lihat ya, ini kan ada di nomor 4 berarti counternya tadi ya. Dadunya menunjukkan di nomor 4. Kita lihat boardnya. Seperti ular tangga ini saya Miss kecilkan agar terlihat semuanya. Nah, start ya. Ini di start.
Ini start, mulai. Berarti tadi dadunya jatuh di nomor 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan, I plan my weekly. I plan my weekly schedule. Jadi, di sini masih kosong, maka di sini bisa ada isi always ataupun often. Yang penting di sini as verb of frequency ya. Ya, di sini often berarti. Nah, tadi di sini often. Isi di sini often ya. Dan seterusnya, seperti itu permainan ini. Mari kita baca lagi langkah berikutnya. Sekarang nomor 5. Nah, di nomor 5, yaitu put the counter on a certain box. Example number 4, if you successful, say the sentence. Nah, jika adik-adik berhasil menjawab kalimat yang harus dilengkapi ini, maka di nomor 5 ini letakkan penghitung pada kotak tertentu. Misalnya nomor 4, jika kamu berhasil mengucapkan kalimat tersebut. Nah, jika tadi ya, misalnya adik-adik semua berhasil mengucapkan kalimat di atas itu di nomor 4, maka nanti counternya, nah ini counternya, nah counter ini duduk dia di nomor 4. Selanjutnya nomor 6, follow the instruction of or arrow on the board. Nah, artinya ikuti petunjuk tanda panah di papan. Ikuti petunjuk tanda panah di papan. Nah, tanda panah ini. Jika nanti di nomor 4, move-nya kemana? 4. Move 4. Jadi kita pindah ke depannya seperti itu. Berarti tidak jauh berbeda seperti kita bermain ular tangga. Nah, selanjutnya nomor 7, you win the game if you reach you are the winner box. Nah, kamu memenangkan permainan jika mencapai kotak Anda adalah pemenangnya. Nah, jika counternya itu berada di sini hingga berada di winner ini, maka disebut pemenangnya. Nah, mari kita lihat dulu di halaman 195. Di sini Miss akan membahas apa aja artinya. Di sini start ya, start mulai. Di sini harus kita isi do homework. Saya harus melakukan pekerjaan PR saya ya, atau pekerjaan rumah. Selanjutnya di nomor 2. Di nomor 2, take note. I take note. Saya mencatat. Selanjutnya I waste my time. Saya menghabiskan waktu. Nah, di sini nanti adik-adik lengkapi sendiri. Apakah di sini often, kalau misalkan I often waste my time, saya sering menghabiskan waktu, berarti itu negatif sekali. Maka kita ambil yang positif aja. Misalnya, I never waste my time. Saya tidak pernah membuang-buang waktu gitu ya. Selanjutnya nomor 4, I plan my weekly schedule. Saya merencanakan jadwal setiap minggu. Selanjutnya nomor 4. Nah, dari nomor 4 kita menuju ke nomor 5 di mana ya? Nomor 4. Oh, ini nomor 4, nomor 5. I plan specific time for studying. Saya merencanakan waktu khusus untuk belajar. Nah, di sini ada isi-isi sendiri. Misalnya di sini I always, misalnya bisa ya. I always plan specific time. Misalnya saya selalu merencanakan jadwal untuk belajar gitu. Move for space, pindah ke bagian 4. Ini artinya pindah 4 peta ya. Nah, kita bisa pindah misalnya kalau berada di sini 1, 2, 3, 4. Jadinya langsung kemari kalau berada di sini ya. Kalau misalkan counternya berada di sini, langsung pindah ke nomor 10. Nah, di sini karena Miss-nya bahas dulu satu persatu, artinya, jadi di nomor 7 ini artinya I limit my screen time. Nah, ini artinya saya batasi waktu layar saya. Sorry, you lost. Sorry, kamu kehilangan
Kesempatan. Selanjutnya nomor 9, I go to school. Saya pergi ke sekolah. Nomor 10, I ask my study buddy for help. Saya meminta teman belajarku untuk membantu. Sorry, you lost your turn. Sorry, kamu kehilangan giliranmu ya. Selanjutnya, nomor 12 nih, I watch TV. Saya menonton TV. Yang 13, I do homework after school. Saya mengerjakan tugas sepulang sekolah. Selanjutnya, nomor 14, I use flashcard. Saya menggunakan kartu flashcard ya. Selanjutnya, go back for space. Nah, jadi kalau berada counternya di sini ya, kembali lagi ke belakang nih. Pindah kembali 4 kotak ya, 3 kotak ya, kembali ke 3 kotak, berarti beradanya di sini gitu. Selanjutnya ini lanjut aja ya, nomor 16, jika counternya berada di nomor 16, I keep organizing everything organized. Saya menata segala sesuatu dengan teratur. Selanjutnya 17, I take break for studying. I take a break when studying. Saya beristirahat ketika I take a break when studying. Saya istirahat saat belajar. Selanjutnya nomor 18, ini go back for space. Jadi kembali lagi ke kotak, sampai ke kotak keempat. 1, 2, 3, 4. Jadinya turun lagi ke 14 jadinya. Seperti itu permainan ini. Jika nanti counternya berada di sini. Selanjutnya nomor 19, I play with my friends. Saya bermain dengan teman-teman saya. Nomor 20, I read a book. Saya membaca buku. Nomor 21, I miss an assignment. Saya melewatkan tugas saya atau PR saya. I set reminder. Saya set ini artinya mengatur waktu pengingat ya. Di sini misalnya boleh kita buat di sini. I often set reminder. Saya sering mengatur pengingat. Selanjutnya di nomor 23, I write down home work assignment. Jadi saya menulis pekerjaan rumah. Selanjutnya, kalau nantinya counternya di sini berada di 24, maka kembali lagi 2 langkah kotak ke belakang. Maka di sini ya, go back to step space, kembali 2 kotak. Jika berada di 25, maka I set study goal. Saya menerapkan atau set ini mengatur tujuan belajar. Selanjutnya, I listening actively. Saya mendengar ya secara aktif. I listen activity. Saya mendengarkan secara aktif. Oke. Selanjutnya, kalau sudah berada di sini, maka jika counternya lompat kemari, you are the winner. Kamulah pemenangnya. Nah, demikian terkait dengan pembahasan board game di halaman 194 dan 195. Mudah-mudahan bermanfaat. I think enough. And thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.